Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bi ni'mah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Sebab ini saya akan bahas tentang kasusnya Mbak Ika yang hutangnya 39 juta, dendanya 28, bunganya 28, dendanya 109 juta. Jadi malah berkali-kali lipat naiknya. Dan kemarin dipanggil oleh BPR-nya di Klaten sana. Dan dia, ini saya bacain chatnya ya dari Mbak Ika ya. Alhamdulillah hari ini saya bertemu Pak Arief sesuai dengan undangan BPR, cuma 20 menitan saja. Pak Ariefnya pertama meminta saya menulis dengan tangan, mau saya gimana menyelesaikan masalah utang ini dengan bank. Saya tidak mau nulis, dan saya bilang sama Pak Arief, kalau bisa kesempatan karena nggak mau nulis nanti besok ketemu lagi. Oke. Saya datang memenuhi undangan dan kooperatif. Kedua, saya dan keluarga tidak menyetujui lelang. Ketiga, saya dan keluarga hanya mampu bayar pokok saja. 4, saya datang ke PPR hari ini tidak akan membuat perjanjian apapun dan tenang apapun. Udah gitu ditulis sama Pak Arief, dan beliau bilang mau disampaikan pimpinannya, ngomongnya nggak banyak karena aku tahu saya banyak yang mendampingi. Terus lagi sebelum pulang Bapak Arief itu bilang kalau proses lelang tetap berjalan. Bahasanya sedikit tapi ancamannya tetap penekanan juga gitu. Ini gini, setelah pertemuan ini kita buka jalur kooperatif dulu, jalur negosiasi. Jadi gini, kalau seandainya kita tidak kooperatif, kalau kemarin Mbak Ika agak takut datang gimana mau ngomong apa, karena memang gini, biar gimana pun kita ini Anda ini udah salah gitu, udah minjem ke bank, udah gitu udah lama nggak bayar gitu. Loh kok nyetujui bayar enggak? Kalau memang kita udah tobat riba, berusaha untuk menyelesaikan gitu. Dan Mbak Ika ini emang udah lama gitu, udah lama nggak bayar 2 tahunan lah gitu, makanya denda mau bunganya langsung naik, hanya baru bayar beberapa kali gitu. Solusinya gimana? Hutang ini harus dibayar sob, dan hutang ini harus gini loh, kita ini harus saling memudahkan gitu, jangan sampai kita menyulitkan juga orang lain gitu, termasuk bank sendiri gitu. Jadi kalau sudah salah ya kita kooperatif gitu. Terus lo kayak pengajarnya gitu, ya kita memudahkan mereka juga supaya tidak masuk proses lelang gitu. Atau kalau udah proses lelang pasti ngelawannya dengan gugatan, dan itu litigasi, dan itu panjang sob, butuh biaya tinggi. Kalau Anda pakai jasa pengacara minimal 40 juta, jangan sampai nggak bayar. Karena pengacara kalau nggak mampu bayar pengacara ya susah gitu. Kalau nggak mau melakukan jadi pengacara di sendiri terus mau bayar pengacara pas-pasan, kasihan juga gitu. Itu baru di PN gitu. Belum kalau NO atau tidak diterima segala macam-macam, gugat lagi segala macam, atau nanti masuk ke pengadilan tinggi, udah itu ke MA, itu butuh bisa 100-200 jutaan lebih mungkin. Jadi untuk itu kalau bisa jangan sampai ke sana. Dan yang tidak disukai bukan hanya oleh kita tapi oleh bank juga. Kalau bank akan cukup lama gitu kalau melakukan sampai segitu. Kalau saya lebih cenderung itu membawa seluruh kasus ini ke jalur negosiasi gitu. Dan kita harus siap-siap kehilangan juga gitu. Dalam artian apa? Harus siap menjual aset loh. Kayak itu aset mertua segala macam-macam. Ya bilangin, daripada hilang di lelang dengan harga sekenanya dan tidak dapat apa-apa, lebih kita kita jual sendiri. Ada kelebihannya kita pakai untuk beli aset lain di tempat lain gitu. Dan untuk hutang tetap Anda harus bayar ke mertua Anda gitu, sisanya gitu. Jadi ini untuk menyelamatkan aset Anda aja gitu. Kayak saya nggak berani, ya susah kalau sudah mau melakukan yang salah udah Anda, kita semua udah gitu. Bank kan butuh pengembalian gitu. Kalau enggak yang salah direkturnya gitu, atau manajemennya yang salah, kenapa tidak nagih gitu. Kalau tidak ngelelang mereka akan ditekan juga gitu. Jadi intinya apa? Sama-sama ada banyak penekanan gitu, dan Anda harus berusaha nunjukin ke bank bahwa Anda berusaha gitu. Loh kok gitu Cap? Ya iya memang gitu, hutang terus dibayar. Kalau ini harus kehilangan aset ya udah nggak apa-apa, saya aja saya jual tuh aset saya sampai kantor saya. Kalau mau ada yang beli silahkan beli itu, saya jual murah lagi jualnya, nggak terlalu mahal-mahal juga gitu, yang wajar gitu sesuai sekarang kondisinya. Kenapa? Karena memang hutangnya terus dibayar sob, bukan untuk diinikan gitu. Jadi harus kita sering memudahkan, bukan hanya untuk kitanya tapi untuk banknya juga gitu. Jadi kalau mudah insya Allah berkah gitu. Kita cari berkahnya aja gitu. Jadi kita tetap nego pokok segala macam-macam. Tapi nanti kalau seandainya kita ada kelebihan, kita sisanya keikhlasan aja gitu. Karena ya seperti itulah gitu loh. Nah terus langkah selanjutnya apa gitu. Nah sekarang ini, dia langkahnya gitu. Tapi ingat ya sob ya, kita ini saling memudahkan. Anda juga saling memudahkan. Jangan sampai Anda maunya dimengerti tapi tidak pernah mengerti orang lain gitu. Jadi seperti itu. Kalau panjang urusannya segala macam-macam dan Anda tidak sanggup,
Anda minta pendampingan RSC, ada biaya sih memang, tidak terlalu mahal gitu. Wajar kan, karena saya belum bisa gaji adminnya gitu. Jadi Anda sendiri yang harus memberikan ke mereka semua, dan itu ada di RSC, ada tarifnya. Tidak mahal kok gitu. Daripada menggunakan jasa lain atau daripada Anda kehilangan aset Anda gitu. Dan banyak yang berhasil. Sekarang ada yang berhasil satu lagi. Ada yang berhasil, kasusnya RSC nilai asetnya hampir 5 M gitu. Dan bisa selesai. Bang happy, kita happy, ininya happy, dan mereka nasabahnya barusan memberikan fee juga gitu. Memang ada fee-nya, itu yang dikejar oleh adminnya kita gitu. Oke, kalau saya tetap gratis berbayar doa terbaik, dan saya tidak mengambil hal itu. Karena apa? Saya berusaha untuk makan dari tangan saya sendiri. Dari tangan saya sendiri, dari apa hasil jerih payah sendiri, dan saya alhamdulillah Allah udah berikan saya kecukupan gitu. Oke, saya balik lagi. Jadi intinya apa? Ketika sudah menghadapi seperti ini, kita yang harus sekarang ini berani ngajukan ke bank gitu. Saya udah sarankan baiknya untuk buatin surat pertemuan tertulis segala macam-macam. Intinya gini, terusnya terima kasih perihalnya penyelesaian hutang saya berapa nilainya ini, segala macam-macam sesuai dengan surat itu, dan permohonan pokok lunas pokok ini. Keringanan restrukturisasi dan berupa sesuai pasal berapa bla 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 bla, kan ada ininya di POJK-nya, POJK 11 kayaknya, saya lupa ya, bahwa bisa melakukan pemotongan pokok atau bunga denda dihilangkan gitu. Itu dibolehkan di OJK gitu. Karena aturannya sangat jelas. Nah, di situ Mbak Ika minta nanti ngomong ke dia, terima kasih atas pertemuan pada tanggal kemarin itu 16 berapa lupa saya, 16 November ini, dan diterima oleh Pak Arif dengan baik segala macam-macam. Saya sudah kemukakan bahwa saya sanggup sesuai POJK nomor bla bla bla, bahwa saya sanggup meminta pemotongan pokok gitu. Dan untuk itu kami bersedia untuk melakukan cicilan. Untuk saat ini, untuk penyelesaian kami lakukan dengan cara satu cicilan gitu. Mencicil pokok dulu berapa gitu, dengan nilai segini karena kondisi masih gak bagus gitu. Dan kedua, kami ada rencana menjual aset kami bla 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 seluas ini senilai 600 juta bla bla bla, dan sudah diiklankan. Saya udah minta ke Mbak Ika untuk buatin spanduk tulisin rumah ini dijual berapa duit, hubungi Mbak Ika atau siapa nama kontaknya gitu. Dan ada keluarga yang rencananya akan membeli tempat kami, mudah-mudahan dalam 6 bulan ke depan gitu, dan bisa selesai gitu. Mohon permohonan ini dapat dikabulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu sob. Jadi intinya memberikan bank juga memberikan ketenangan gitu, dan Anda juga berusaha. Dan kedua, selesaikan, kalau Anda nggak bisa menyelesaikan secara logik ya, selesaikan dengan cara unlogik gitu. Unlogiknya apa ya? Perkuat ibadah gitu. Dimanapun harus takwa dan tawakal, dan takutnya pada Allah, jangan takut pada manusia gitu. Jangan takut kehilangan gimana. Ini problemnya adalah apa? Ini banyak kesalahan orang-orang ya. Kebanyakan menggunakan aset orang lain gitu, maupun orang tua atau mertua gitu. Dan problemnya sekarang saat ini, dan kadang-kadang menggunakan pinjaman yang bank yang makanya Anda, tapi menggunakan pinjaman atas nama kakak, atas nama siapa gitu. Dan ini ngerepotin banyak orang gitu. Nah, tugasnya apa sekarang ini? Tobat Anda, lakukan tobat segala macam-macam, minta maaf ke mereka semua, nggak usah ngelak, nggak usah gimana, hadapi aja jalan gitu. Kasih rembukan keluarga gitu, kasih masukan yang nggak enak memang, tapi harus rembukan keluarga, bicarakan masalah ini daripada kena lelang segala macam-macam. Bukan, saya tidak bisa selamanya menahan lelang. Kalau dilelang malah repot segala macam-macam, pasti harus gugatan bla bla bla. Salah satunya adalah apa sekarang ini? Saya mohon mintakan keikhlasan untuk menjual aset yang ada gitu. Jadi kalau Anda punya mobil ya jual mobilnya gitu, segala macam-macam. Kalau punya barang bergerak, kalau enggak apa kayak yang dijual gitu. Nah, ternyata Mbak Ika nggak punya apa-apa, hanya kontrakan, dan itu aset mertuanya. Untuk sosialisasi dengan mertua, pahamkan mertua gitu. Kalau bisa seperti itu, dan sisanya suruh ibadah gitu. Mertua saya non muslim, saya nggak apa-apa, suruh aja dia ibadah menurut agamanya masing-masing gitu. Ibadah yang kuat, berserah diri pada Tuhan, ya udah seperti itu gitu. Terus jangan juga saling salahkan gitu, saling menyalahkan, membela diri gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kekurangan, karena saya banyak manusia biasa, banyak dosa segala macam-macam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.